prosesnya di entertain. Tapi kalau dalam tahap yuridis panjang sekali seputar meta, karena figurnya ini kita membahas soal figur sosok artis. Nah, ini dia. Jadi saat ini saya juga sebagai figur juga di lapangan, juga di entertain, juga beliau juga Jalida ini juga budayawan, juga di entertain juga sebagai bidang apa? Jalida seni doa, seni dan doa. Nah, khususnya beliau ini jobnya kenceng di ranah dalam masuk istana, soalnya sudah ranah. Kalau saya cuma di pinggir-pinggiran istana ya. Gitu. Oke, Ya. Kak, ini sebagai praktisi hukum lah kita bisa sebutnya. Siap. Gimana nih menanggapi sekarang lagi marah kalangan para artis yang perselingkuhan dan akhirnya bercerai. Dan akhirnya menggugat cerai. Gimana nih, Kak? Sebenarnya simple juga sih, simple ya, simpel artis ini kan di setiap lokasi, di setiap dia berinteraksi, setiap dia bereksistensi di suatu tempat. Nah, itu kan artis itu kan ya ibarat kata bukan rahasia lagi soal hal itu, tapi dalam hal itu ya foreplay aja gitu. Jadi setidaknya kalau memang sudah merana keseperitukan dengan main hati dan segala macam, ya itu sudah di luar jalur tentunya. Apalagi ada yang dirugikan dengan penggugatan ceraian, ya itu sudah tidak lazim lagi. Ya setidaknya ya butuh pendekatan lagi dan butuh konsekuensi lagi untuk ya seperti layaknya rumah tangga. Kalau lagi hancur kan harus ada pendekatan lagi, tidak harus menuntut cerai dan menggugat segala macam. Semuanya dari hilang, intinya kan seperti itu. Nah, seandainya ada itu ya bisa saja ya yang dirugikan ini ya mungkin dirugikan ini bisa melapor juga, pasti ada pidananya juga, setidaknya gitu. Itu ada diatur undang-undang juga perselingkuhan gitu. Ya setidaknya ya baik-baik aja lah, jangan sampai alarna sampai pelaporan ke polisian nanti kesannya seperti si R sama S ya, R sama siapa si Lesti sama si ini akhirnya begitu melapor dan tidak ya setidaknya rukun-rukun lah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah. Awalnya baik-baik, masa harus seperti itu, tidak baik gitu kan. Kak, karena sebenarnya dari kalangan artis entertain ini sampai bisa begitu, apakah menurut Kameta sendiri kan dalam di entertain juga nih, maksudnya apa sih, artis itu kan udah punya misalnya kelebihan apa, ekonomi apa, maksudnya ini sebenarnya apa sih titik yang menjadi permasalahan menurut Kameta sendiri, apa berbagai macam? Ya kalau masalah itu sih dalam pandangan saya ya, keharmonisan ini kan dipupuk dari diri sendiri, kurang komunikasi mereka. Kalau sudah berkomunikasi dengan, apalagi pekerjaan mereka ini kan kadang-kadang satu sama lain ini kan sibuk ya, sibuk banget ya. Jadi tidak ada komunikasi dan mendekat, apalagi dengan di suatu tempat dengan orang yang sama itu akan menimbulkan ya kan keretakan orang ketiga ya, dia barak orang ketiga ya. Karena apa? Merasa diperhatikan ya kan, diperhatikan dengan orang ketiga ini, akhirnya terabaikan lah yang di rumah gitu. Jadi intinya selalu berkomunikasi aja, kalau bisa di sisi ini luang ya bergabung atau saling mantau, itu lebih baik juga untuk menghindarin hal-hal seperti itu ya, untuk keharmonisan ya. Karena keharmonisan ini kalau tidak saling mengerti, tidak ada rasa percaya, saling percaya, ya lebih baik bubar aja lo gitu kan ditanya. Tapi ini kan karena kepercayaan aja, tapi jangan selalu kepercayaan itu dimanfaatkan gitu, disalahgunakan, itu yang terpenting. Tapi kalau sudah menjenjang untuk perpisahan, yang dikorbankan pasti anak dan keluarga. Ya pasti anak lah yang pasti ya. Sekarang ini anaknya udah gede-gede, udah mengerti ya kan, bapak profesinya apa, terus ibunya profesinya apa lah, seperti itu kan harusnya dia paham. Kalau apalagi anak sudah umur di atas 5 tahun udah paham banget kan, harus ikutin kemauan orang tua ini. Ibarat orang tua mau larinya kemana ya kertas putih. Kalau memang sudah ada perceraian di situ ya terganggu juga anaknya nanti, rumah tangganya ya anaknya dikorbankan tentu gitu.
apalagi kalau dalam rumah tangga sudah mengarah ke kekerasan rumah tangga gara-gara tidak harmonis, itu jangan sampai ke sana arahnya, nanti pidana juga. Sudah perselingkuhan pidana, kekerasannya juga pidana, gitu kan. Kan kalau perselingkuhan diatur dengan pasal 248. Ini hukuman Ya hukumannya bisa jadi 9 tahun atau 9 bulan, itu tergantung ya in materi dari ya materinya seperti itu. kalau tidak terbukti ada perselingkuhan, kemarin rumornya ada perselingkuhan, ini gimana tuh yang melaporkan, yang dilaporkan? Ya intinya yang dilaporkan tetap harus membuktikan kalau memang itu bukan dirinya, ya kan? Kalau bukan dirinya ya buktikan kalau memang dirinya. Kalau memang sudah terbukti ya pidana juga dari segi programmingnya, aksinya itu mempertontonkan juga kan, apalagi sudah viral. Nah itu sudah bahaya sekali, dan yang pelapor pun dari itu juga bisa mengajukan gugatan gitu. Jadi jangan sampai ke situ lagi. Bila kalau memang bisa diperbaiki ya perbaikilah, bertobat nasuha. Kedua belah pihak sebenarnya wajib melaporkan nggak sih untuk adanya kasus perselingkuhan ini? Sebenarnya kalau wajib melaporkan sekarang gini, kalau istri sudah teraniaya, merasa dia diselingkuhin, merasa dia tersakiti, otomatis dia bisa melapor. Dan suami pun juga begitu. Kalau memang dia tidak merasa, ya kan, ya buktikan kalau dia tidak merasa. Perasaan perempuan ini kan peka sekali. Istrinya, suaminya berbuat apa, bermain dengan siapa, berhubungan dengan siapa, kan peka istri itu, jangan salah loh. Punya adri ini ya udah indra keibuan, iya indra keibuan di atas dewa. Temu loh, lihat suaminya seperti biasa sehari-harinya seperti ini, kok tiba-tiba pakai parfum aja udah curigai. Ya kan biasanya kucel, sekarang ganteng loh gitu kan bisa. Itulah seorang istri ya, karena apa? Seorang ibu itu selalu sekecil apapun dia teliti. Gitu. Perasaannya lebih luar biasa daripada laki-laki. Kalau laki-laki sakit menyakitin ya, tapi kalau memang sakit menyakitin ya sejahterakanlah, bahagiakanlah istrimu, begitu kan? Jangan sampai bermain api gitu. Ya setidaknya istri pun juga begitu, jangan kasih kesempatan itu para laki main di luar atau berinteraksi dengan seseorang atau yang merasa orang itu merasa memperhatikan suaminya gitu. Oh sikat habis gitu. Ditegur lah paling enggak. Menurut Kameta, maksudnya sekian banyak artis ujung-ujungnya perselingkuhan dari mungkin dari sudah lama, dari zaman ke zaman, menurut Kameta sebagai entertainer ini. Kalau artis ini kan ada dua versi nih. Iya. Antara gimmick dengan terjadi dengan sehari-hari memang ya, tapi setidaknya ya maaf ya nih, media ini akan membesarkan perkara ini, membesar-besarkan perkara. Akhirnya mereka terjadi juga. Hasil awalnya gimmick, ternyata dengan dorongan media, dengan menggiring opini dan A, B, C, D, F, akhirnya cekcok juga. Akhirnya terjadilah perceraian. Itu yang salah siapa? Ya kan? Ya awalnya gimmick, banyak terjadi itu. Contohnya banyak sekali. Kita tidak bisa menyebutkan ya. Ya tidak bisa menyebutkan. Jadi contohnya awalnya gimmick, terus akhirnya perceraian terjadi karena apa? Selalu digiring opini dengan didorong dengan media. Kok kenapa terjadi gini nih lah? Itulah, jangan main-main dengan gini. Ada bicara adalah sebagai dari doa. Kalau kita merasa tidak nyaman, selesaikan secara baik-baik. Itu aja. Mas sebagai budayawan gimana? Fenomena perselingkuhan ini udah dari dulu, apalagi kenanya kalangan artis itu emang sudah familiar gimana? Kalau menurut saya sih perihal bukan hanya di kalangan artis, entertain, perfilman, seniman, masyarakat. Saya kira itu hal-hal itu tergantung dari manusia. Kalau manusia itu goyang, imannya kurang, ya udah. Karena setan itu paling seneng. Setan sebangsa itu selalu menggoda bagaimana manusia itu salah. Setan ya. Itu setan. Jadi kalau kita kurang iman ya, kurang istiqomah, ya mudah akhirnya dikirim kemana. Apalagi sudah lupa waktu ya. Sholat enggak, ini ingat sama Allah enggak, gampang lagi, akhirnya happy terbuai. Makanya jadilah manusia yang istiqomah.
Kalau istiqomah ingat dengan sesuai dengan agama dan aturannya, saya kira insya Allah orang-orang itu ya manusia itu akan selamat dunia akhirat. Ya. Jadi tidak membedakan intinya, semua berada tergantung manusia, keimanannya. Yang tidak luput dari ya itu tadi lah, karena ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu gitu loh, penyimpangan-penyimpangan yang tidak bisa diprediksi gitu kan. Setan aja bisa tergoda kok, ya kan? Kak, oke, Ya. tema yang ketiga nih, yang lagi hot, lagi Ramai viral hari lagi ini. tadi baru banget tadi Video pagi, 47 detik. video 47 detik. Gimana nih menanggapi sebagai penasihat hukum? Aduh. Udah kena pasal apa aja nih? Waduh, kalau itu sih pasalnya sudah berlapis-lapis ya, apalagi itu kalau memang diviralkan sendiri, ya, otomatis pasalnya sudah luar biasa, mempertontonkan ya kan, memanfaatkan, memiliki, atau itu sudah terkena pasal 4 dan pasal 6. Hukumannya udah denda 2 miliar itu. 4 dan 6 apa aja itu, Kak? Ya itu, Tentang apa? ya tentang mempertontonkan, ya memanfaatkan dan memiliki akses dalam dirinya sendiri untuk dipertontonkan dalam pornografi ya, seperti action yang di luar eksistensis yang tentunya ekspektasinya ya gimana ya saya ya porno lah ya, arahnya ke sana lah ibaratkan gitu. Jadi dia udah luar biasa. Tapi kalau tidak ada sengajaan, cuma hanya dia ada untuk konsumsi pribadi, gimana? Kayak kasus yang seperti ini dulu gimana? Wah, itu menurut kan Bang Ali? sudah ada terjadi itu. Mendingan gini, kalau memang itu memang dijadikan hal untuk mencari pundi-pundi, karena dengan banyak kok sekarang konten-konten seperti itu. Ya ikutlah bikin kontrak. Biarkan yang manajemen itu yang akan melakukan pendekatan kepada hukumnya, ya kan? Ya ada, karena dia adalah pekerja. Nah, ini kan bukan pekerja. Untuk dirinya sendiri menikmatin sendiri, ya, berhalusinasi sendiri, dan eksistensi dibuat-buat sendiri. Lah intinya di situ ya bisa jadi kalau memang ada yang melaporkan, ada yang dirugikan itu bisa, gitu. Tapi kalau memang dengan sur begini ya biarkan publik yang menilai. Kita nggak bisa menjaktis seseorang karena hal itu. Bisa terjadi konten-konten yang sur awalnya pribadi ternyata disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin dari pacarnya kan, atau HP-nya hilang kan, seperti yang sudah-sudah lah ibarat kata gitu. Ya tentunya ya berhati-hatilah untuk bermain konten. Kan sudah ada pasalnya, IT juga ada pasal IT, itu pidana semua. Kak, cukup kaget gak sih hari ini digemparkan mungkin ya dengan video itu. Mungkin Kak Meta melihat di sosmed ini banyak nih lagi rame 47 detik itu gimana tuh hari ini? Ya untuk hari ini kalau memang jelas itu dia pelakunya ya otomatis ditindaklanjutin, karena itu sekarang kan sudah Indonesia sudah ada ini undang-undang pornografi ya kan, itu tadi tidak mungkin dengan pasal 4 dan sampai pasal 6 tadi hukumnya 2 miliar karena mempertontonkan, itu intinya. Jadi dengan hal ini kan jelas banget pasal 1281 udah termasuk itu tadi di awal perselingkuhan tadi itu, dengan pasal tersebut itu jeratnya. Kalau yang pelaku yang ada di video tersebut menolak agak gimana tuh nanti? Yang gimana maksudnya? Pelakunya itu tidak merasa seperti yang kasus yang dulu artis-artisnya dia mengaku saya tidak ini gimana? Justru viralnya artis itu dari hal-hal yang sur. Hal-hal viral kan seperti itu. Tapi dalam hal itu kan bukan termasuk prestasi. Ya itu sudah ibarat kata itu hukum agama atau tuh dosa syariah. Apa doa? Iya, jariah ya. Syariah. Bang. Iya, bang. Karena apa? Ngebang kan dia mencarikan eksistensi kan cari pundi-pundi, cari doa apa dosa syariah untuk Jakarta Bundi, bukan jariah lagi. Ya intinya seperti itu. Kalau memang dia tidak merasa, ya bolehlah dia harus mengusut kembali siapa pelakunya yang menyebarkan video itu. Tapi kalau memang dia yang menyebarkan sendiri ya otomatis ya dia yang harus bertanggung jawab dengan eksistensinya, walaupun itu mesti tubuhnya sendiri. Kalau itu tubuhnya sendiri boleh dipertontonkan, ya kan? Kalau mau seperti itu ya manajemen yang
kontrak lah, bikin lah supaya mereka bertahan. Itu untuk pekerjaan model itu banyak kok model dibayar dengan hal-hal itu, tapi dengan diatur dengan hal sensor, ya kan, sensor publik, ya kan, ibarat kata kan gitu kan ada undang-undangnya seperti itu. Terus Oke. apa lagi nih? Menurut Kameta, harapan apa sih seputaran artis dan entertain ini marak dengan gitu? Harapan untuk infonya Kameta. Ya harapan kita nih sudahlah, kalau memang suka sama suka ya otomatis ya ngomong yang baik-baik. Kalau memang sudah ada yang memiliki ya jangan diganggu-ganggu lah, ibarat kata gitu. Kalau ini kan suka sama suka ini kan karena dari ada kesempatan, ya kan, setiap hari ketemu kan ada bahasa tuh weting tresno jalaran sokong gelibet. Nah, ya kan, karena gelibet bertemunya setiap hari tanpa ada pemantauan dari orang rumah yang sudah berkeluarga, lo otomatis kan kesempatan di situ, ya kan. Jadi intinya jagalah keluargamu, ya, jagalah kehidupanmu untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Itu aja lah. Untuk keluarga sakinah ini kan gampang kok, kalau sudah ketemu di situ ibadah pun juga lancar, rezeki lancar, semuanya cepat lancar. Tapi kalau dalam segi sudah seperti itu ya udah, ya kalau memang suka sama suka ya izin lah sama yang pertama, izinkan, ya kan, mau nggak lo, kita boleh nggak lo gitu. Jangan sampai mencuri-curi, ada pasalnya juga mencuri-curi itu istri. Tidak menikah tanpa izin istri, ada pasalnya di sini ditandai juga apabila kalau dia melapor gitu. Jadi baik-baiklah, jagalah keluargamu gitu. Terima kasih.